Kawan Angaho, calon perseorangan atau independen di Pilkada Jember 2024 tahun ini rupanya bakal diprediksi gagal. Memang mereka masih punya waktu sehari lagi sampai besok untuk melakukan perbaikan data yang dinilai oleh KPU tidak memenuhi syarat. Namun data yang harus diperbaiki sangat besar, bahkan melebihi dukungan KTP dan formulir yang sebelumnya telah mereka serahkan ke KPU. Kami membaca data bahwa syarat dukungan minimal yang harus dipenuhi untuk mencalonkan diri di jalur perseorangan Pilkada Jember tahun ini harus mencapai 128 ribuan. Pasangan Gus Jadin dan Aris Maya sebenarnya telah berhasil mengumpulkan 135 ribuan data dukungan ke KPU. Namun setelah dilakukan verifikasi faktual, door to door mendatangi setiap rumah pemberi dukungan, ternyata hanya sekitar 42 ribuan yang dianggap oleh KPU memenuhi syarat. Sehingga ketika syarat dukungan minimal 128 ribuan dikurangi dengan yang hanya memenuhi syarat 42 ribuan, maka pasangan Gus Jadin dan Aris Maya dianggap harus melakukan perbaikan 83 ribuan dikalikan 2 sama dengan 167 ribu. Nah, ini tentu sangat melebihi dari jumlah syarat dukungan atau total dukungan yang sudah mereka berikan. Sementara masa perbaikannya hanya diberi waktu 3 hari dan besok merupakan waktu terakhir. Ini sangat memberatkan dan tentunya pasangan independen ini tidak bisa menggunakan bin salabin abrakadabra sehingga semalam langsung jadi. Sulit. Ya kawan Angaho, kemudian kita harus memflashback bahwa di sejarah Pilkada Jember baru ada 2 calon perseorangan yang bisa lolos mengikuti kontestasi di pemilihan umum kepala daerah Pilkada Jember. Pertama, M. Soleh dan Deddy Iskandar yang maju melalui jalur independen di tahun 2010. Waktu itu syarat minimal untuk maju di jalur independen hanya 70 ribuan. Soleh dan Deddy Iskandar berhasil mengumpulkan 73 ribuan. Namun saat pencoblosan mereka berdua melorot suaranya hanya 40 ribuan yang berhasil. Di tahun 2020, di mana pada waktu itu Faida maju bersama Fian. Mereka berdua sama-sama maju di jalur independen. 2020 syarat dukungan minimal 121 ribuan. Namun Faida dan Fian berhasil mengumpulkan data 146 ribuan dan itu dianggap memenuhi syarat. Tidak seperti pasangan Soleh dan Iskandar di mana suara mereka melorot dari jumlah dukungan yang diserahkan ke KPU. Sementara Faida dan Fian malah berlipat ganda di mana syarat dukungan yang berhasil dikumpulkan 146 ribuan. Faida Fian pada waktu pencoblosan berhasil meraih suara 328 ribuan. Namun antara Soleh dan Faida sama-sama kalah. Ya begitulah beratnya maju di calon perseorangan. Namun bagaimanapun negara telah mengatur tentang sistem demokrasi. Jika masyarakat tidak menghendaki jalur partai politik, masih ada jalur alternatif, dan itu independen atau non-partai atau juga disebut
perseorangan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Namun, tim Angahho akan kembali merunning tentang calon perseorangan ini di edisi berikutnya. Sekali Angahho, tetap Angahho.